Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam pencatatan aset. Salah satunya yaitu kas. Jadi, langsung aja ya teman-teman, kita ke penjelasannya. Kontrol terhadap kas. Salah satunya banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk mencatat kategori dan dana kas yang berbeda. Lalu ada kebanyakan perusahaan mempunyai berbagai akun bank. Nah, untuk nama setiap akun banknya sendiri seharusnya adalah kas di bank, lalu nama banknya. Kontrol pencegahan melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Kontrol deteksi dirancang untuk mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas sekaligus untuk dapat pula mencegahnya. Mengontrol penerimaan kas melalui surat. Nah, teman-teman, pegawai yang membuka surat pertama kali membandingkan jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera. Pada bukti pelunasan atau remittance advice, kemudian pegawai tersebut mencap cek dan pauwesel hanya untuk disetor. Dalam akun bank perusahaan, semua kas dikirim ke departemen kasir, di mana cek dan pauwesel digabung dengan penerimaan dari penjualan tunai dan sebuah tiket deposit bank disiapkan. Bukti pelunasan beserta ikhtisar totalnya dikirim ke departemen akuntansi, di mana pegawai mencatat transaksi penerimaan dan mempostingnya pada akun pelanggan. Salinan duplikat tiket deposit yang dicap dikembalikan ke departemen akuntansi, di mana pegawai membandingkan penerimaan dengan jumlah total yang seharusnya disetor. Kontrol internal untuk pembayaran kas, di mana ada kontrol kas harus menjamin bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui atau authorized. Kedua, kontrol kas seharusnya dapat meyakinkan bahwa kas digunakan dengan efisien. Yang ketiga, sistem dengan tanda bukti atau voucher system menjamin bahwa apa yang dibayar sesuai dengan yang diminta, diterima dan ditagih oleh pemasok. Lalu ada fitur dasar sistem voucher. Biasanya menggunakan voucher, biasanya mempunyai file untuk voucher yang belum dibayar dan file untuk voucher yang telah dibayar. Biasanya juga dilakukan oleh departemen akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang diperlukan. Diterima permintaan pembelian faktur, pemasok, dan laporan penerimaan barang. Nah, dalam pembuatan voucher ini, pegawai bagian piutang memverifikasi kuantitas, harga, dan keakuratan matematis dokumen pendukung dan penyimpanan voucher yang telah dibayar. Lalu, laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut dengan laporan saldo. Sementara atau rekening statement of account. Rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item beserta jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank. Berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Melakukan rekonsiliasi bank. 1. Bandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan catatan penerimaan deposit yang lain. Lalu ada tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Lalu tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Kedua, bandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek beredar yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan cek yang telah dicatat. Kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo menurut laporan bank.
Lalu yang ketiga, ada bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Tambahkan kredit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Yang keempat, bandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Lalu kurangi debit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Lalu kelima, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahapan-tahapan sebelumnya. Lalu ada ayat jurnal harus dibuat untuk penyesuaian pada sisi depositor yang ada di rekonsiliasi bank. Analisis dan interpretasi keuangan. Solvabilitas atau solvensi adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya atau debit. Analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Kemampuan ini biasanya dinilai dengan penguji hubungan neraca, summary kontrol internal terhadap kas, kontrol pencegahan kontrol, deteksi ke kontrol internal terhadap penerimaan kas dari penjualan tunai dari surat kontrol internal terhadap pembayaran kas. Lalu penggunaan voucher sistem beserta fitur-fitur. Bank cek beredar, simpanan dalam perjalanan biaya, pelayanan bank, penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak cukup dananya, kesalahan jurnal, rekonsiliasi bank untuk sisi depositor, penggunaan kas kecil, petty cash untuk transaksi-transaksi kecil, menggunakan Domesday Reduction untuk menilai solvabilitas perusahaan.